Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dan di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang teori struktural Robert Steinson yang beranggotakan saya sendiri, Meli Wulandari, Akbar, Siva Pradita Aji, Nasik Hidayah, dan Alfiani Nurhani. Alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Selanjutnya, karakter. Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu. Latar terkadang berpengaruh pada karakter-karakter. Latar juga terkadang menjadi contoh representasi tema. Dalam berbagai cerita, dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mode emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter. Yang keempat adalah judul. Menurut Stanton, judul berhubungan dengan cerita secara keseluruhan karena menunjukkan karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Seringkali judul dari karya sastra mempunyai tingkatan-tingkatan makna yang terkandung dalam cerita. Judul juga dapat berisi sindiran-sindiran terhadap kondisi yang ingin dikritisi oleh pengarang atau merupakan kesimpulan terhadap keadaan yang sebenarnya dalam cerita. Sarana-sarana kesastraan yang kedua yaitu sudut pandang. Pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita dinamakan sudut pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe utama, yaitu 1. Orang pertama utama, yakni sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, orang pertama sampingan, yaitu cerita dituturkan oleh satu karakter namun bukan karakter utama. Yang ketiga, orang ketiga terbatas, yaitu pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikan sebagai orang ketiga, tapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu karakter saja. Yang terakhir, orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikan sebagai orang ketiga. Yang ketiga ada gaya dan tone. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memiliki alur, karakter, dan latar yang sama, namun memiliki hasil tulisan yang berbeda. Perbedaan tersebut secara terletak pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, humor, kekonkretan, dan banyak imajinasi serta metafora. Di samping itu, gaya juga bisa terkait dengan dimaksud dan tujuan sebuah cerita. Seorang pengarang mungkin tidak memiliki gaya yang sesuai bagi dirinya, akan tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasik Hidayah. Simbolisme. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Ironi. Ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya.
Selanjutnya adalah tema cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, atau sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita dalam Stanton 2007 halaman 36-37. Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria, di antaranya 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya disebut secara implisit. 4. Diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Dalam Stanton 2007 halaman 44-45. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, menyanggah, atau bahkan menambahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.